Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrianti. NIM saya 90400118111 dari kelas akuntansi C. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan pertemuan 2 dan pertemuan 5 dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama, saya akan menjelaskan pertemuan 2 mengenai infografis yang telah saya buat tentang sistem informasi dalam era global saat ini. Yang dimaksud dengan sistem informasi yaitu serangkaian komponen yang saling berhubungan, yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengembalian keputusan dan pengawasan di dalam organisasi. Dalam kegiatan sistem informasi terdapat 3 bagian, yaitu input, output, dan pemrosesan. Selanjutnya, bisnis global. Bisnis global menurut Gloss, Stiade, dan Lowry pada tahun 1996, yaitu jumlah keseluruhan kegiatan yang diorganisir oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan dan industri, yang menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan mempertahankan dan memperbaiki standar kualitas hidup mereka sehingga menjadi sebuah sistem tinggal yang saling bergantung dalam perekonomian dunia. Dan yang terakhir, e-business dan kerja sama global. Definisi yang lebih luas dari e-commerce meliputi pembelian dan penjualan barang serta jasa, dan juga pelayanan pelanggan, kolaborasi dengan mitra bisnis, pelaksanaan e-learning, dan pelaksanaan transaksi elektronik dalam perusahaan. Baik, itulah penjelasan saya mengenai infografis yang telah saya buat pada pertemuan 2. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pertemuan 5. Isu sosial dan etika dalam sistem informasi akuntansi dan keterkaitannya dengan video tersebut. Mengapa harus ada etika dalam penggunaan teknologi informasi dalam dunia bisnis? Etika dalam hal ini berperan dalam menekan hal-hal negatif yang mungkin muncul dari penggunaan teknologi informasi dalam bisnis. Ada 5 cara, yaitu 1. Hak dan kewajiban informasi. Akses informasi terbuka lebar, mudah sekali mendapat informasi. Misalnya, saya akses dengan usaha sendiri, kota sendiri, hak saya dong untuk tahu informasi. Tapi, informasi apa saja yang saya atau perusahaan yang berhak dapatkan? Disinilah etika berperan dalam bisnis. Selanjutnya, saya dengan sukarela memberikan informasi pribadi saya di dunia maya, biar eksis, biar keren ikut zaman. Tapi, informasi apa yang harus dilindungi? Disinilah juga berkaitan dengan privasi kita sendiri. Yang kedua, hak dan kewajiban terkait kepemilikan. Misalnya,
saya punya produk, saya iklankan, banyak yang suka dan banyak yang mau. Dan banyak yang mau tahu cara bikinnya. Tapi disinilah rahasia dagang. Saya berhak perlindungan untuk itu. Selanjutnya lagi, saya menciptakan sesuatu, misalnya lagu, banyak yang suka. Saya biarkan orang-orang mengakses biar bisa dinikmati banyak orang. Tetapi bagaimana saya menjamin karya saya tidak diakui orang lain? Disinilah ada perlindungan hak cipta. Yang ketiga, akuntabilitas dan pengendalian. Siapa yang berhak memberi informasi? Saya yang merasa berhak memberi informasi. Berarti saya yakin saya punya pengetahuan yang cukup andal tentang informasi tersebut. Siapa yang bertanggung jawab atas keakuratan informasi? Ya, tentu saya. Saya hanya menyampaikan informasi yang bisa saya pertanggungjawabkan kebenarannya atau jujur dalam berbisnis. Kalau sekarang bukan hanya etika yang bisa menekan ini, sudah juga ada undang-undang IT. Yang keempat, kualitas sistem. Berkaitan dengan kualitas data dan sistem yang menjamin kualitas informasi. Saya punya data dan media yang tepat. Kualitas hidup. 5. Kualitas hidup. Berkaitan dengan nilai yang harus dipertahankan dalam penggunaan IT. Saya akan mempertahankan nilai bisnis saya dalam penggunaan teknologi informasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan keterkaitan video dengan materi tersebut. Ada 2 poin penting yang harus saya jelaskan. Yang pertama, bagaimana peran bisnis dalam era global, dalam era digital sekarang. Peran bisnis dalam era digital sekarang semakin canggih atau semakin maju, seperti penggunaan marketplace pada beberapa pedagang. Seperti yang dilakukan YouTubers, dia menggunakan aplikasi Tokopedia untuk menjual handphone. Jadi, para pembeli dengan mudah mengakses melalui handphone tersebut. Semua kebutuhan terkait transaksi bisnis dapat diselesaikan dengan mudah. Peran teknologi digital dalam bisnis selain menghemat pengeluaran biaya produksi, komunikasi juga berjalan cepat dan transaksi lebih mudah serta menjangkau masyarakat global serta efisien dalam penggunaannya. Yang kedua, bagaimana etika berperan bisnis dalam kelangsungan bisnis model zaman sekarang. Dilihat dari video tersebut, etika berperan dalam kelangsungan bisnis model zaman sekarang. YouTubers tersebut mampu melakukan atau mampu mengendalikan diri untuk memperoleh apapun dari siapapun dan dalam bentuk apapun dengan jalan yang tidak benar atau curang untuk apapun untuk kepentingan pribadi, bahkan dapat merugikan orang lain. Tanggung jawab YouTubers sangat bertanggung jawab dalam melakukan atau menjelaskan
tentang apa yang ada pada HP tersebut, apa kecanggihan dalam HP tersebut, dan kekurangan dalam HP tersebut. Terus, YouTubers juga jujur dalam memberikan informasi dalam HP tersebut. Dia sangat teliti dalam memberikan informasi dan YouTubers juga menggunakan setiap sikap dan menggunakan sikap saling percaya. Oke, itulah penjelasan dari materi pertemuan penjelasan pertemuan 2 dan pertemuan 5 dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Apabila ada kekurangan dan ketidakjelasan dari materi tersebut, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.